Oke, perkenalkan nama saya Ade Kurniawan dengan NIM 0320 1008 dari program studi Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan bukan menyampaikan, tapi membahas sebuah soal dari mata kuliah pengantar metode statistik yang dimana ada 10 soal yang nantinya akan saya bahas. Pertama-tama mungkin saya ucapkan permohonan minta maaf terlebih dahulu karena mata kuliah ini jujur saya tidak menguasainya secara penuh dan saya sadar akan kekurangan saya. Jadi mungkin ketika nanti terdapat salah salah kata, salah rumus atau salah penyelesaian, bahkan salah hasil, mungkin teman-teman sekalian yang bisa nonton bisa komen di bawah untuk memberikan pembenaran atau mungkin bisa berdiskusi silakan, tidak masalah. Karena cukup cukup berat juga mata kuliah ini. Bukan cukup berat sih, kayak mana ya modelnya. Luar ekspektasi itu. Yang saya kira pertama mengantar metode statistik ini kita cuma hanya bermain data, mengumpulkan data dari populasi, lalu kita membuat analisis, menarik kesimpulan. Ternyata lebih dari itu, di luar dari ekspektasi saya. Ternyata lebih kompleks lagi dengan perhitungan-perhitungan dan perumusan yang ada. Sungguh luar biasa. Makanya kadang saya belum bisa menguasai mata kuliah ini dan ini ada sebuah tugas yaitu membuat video di mana saya membahas sebuah hasil dari apa yang saya kerjakan. Baik, mungkin tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Ya, mohon maaf saya sedikit flu. Ya, oke. Ya, di sini terdapat soal dan penyelesaian yang telah saya kerjakan, yang nantinya akan saya bahas di video kali ini. Mungkin kalau teman-teman menonton video saya, teman-teman juga mungkin bisa mendapatkan video dari pembahasan teman-teman saya yang lainnya. Karena membuat video ini juga salah satu tugas di mana kita menyampaikan penjelasan di mana kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Saya menggunakan tulisan komputer gini, pengerjaannya bukan tulis tangan, tapi saya untuk pengumpulan kepada dosen saya mengerjakan dengan tulis tangan. Kenapa saya buat seperti ini? Kenapa saya mau repot-repot? Karena biar jelas. Karena tulisan tangan saya itu wah sungguh luar biasa, tak terbaca. Weh. Mungkin bukan tak terbaca, tapi untuk sulit dibaca. Gitu. Oke, di problem pertama atau case 10.20, a random sample of 64 bags of white cheddar popcorn weighs on average 5.23 ounce with a standard deviation of 0.24 ounce. Test the hypothesis that mu is 5.5 ounce against the alternative hypothesis mu kurang dari 5.5 ounce at the 0.05 level of significance. Oke, mohon maaf ya bahasa Inggris saya juga mungkin kurang.
Jadi mohon maaf jika ada salah kata. Oke. Dari soal tersebut ada solusinya, di mana yang bagian ini hasil bukan hasil tapi diketahuinya. Oke. Jadi jumlahnya itu ada 64 bags, itu dari ngambil dari soal yang ini. Nah, X bar sama dengan 23 nih, ini adalah rata-rata S-nya ini. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat atau bisa tahu, kadang ada orang yang menggunakan S, kadang ada juga orang yang menggunakan kayak simbol gini. Aduh, wah, simbol yang ini, simbol kayak ada garisnya gitu. Itu sama, itu modelnya standar deviasi. Nah, standar deviasinya standar deviasinya itu 0,24 nih, 0,24. Oke. Mungkin kalau teman-teman bisa tahu kenapa saya pakai titik, karena di sini soalnya menggunakan titik. Kalau misalnya normalnya di Indonesia itu 0,24, tapi kenapa saya pakai titik di sini? Ini biasa sih tergantung kebalikan soalnya lagi sih, karena ini soalnya bahasa Inggris dan menggunakan titik, ya saya pakai titik sebagai pengganti koma. Jadi balik. Oke. Standar deviasinya 0,24 dan alfanya sama dengan 0,05. Nah, hipotesis nolnya atau hipotesis awalnya itu sama dengan mu sama dengan 5,5. Ini gimana tadi? Ini hipotesis awalnya. Nah, hipotesis alternatifnya itu mu kurang dari 5,5 nih. Alternatif hipotesis di soal disebutkan itu mu kurang dari 5,5. Nah, lalu untuk menyelesaikan sebuah problem masalah ketika diketahuinya, maka kita menggunakan rumus ini. Z sama dengan X bar dikurang mu per standar deviasi per akar N. Oke. Lalu setelah dengan rumus bakunya, ini rumus bakunya biar saya tulis, dirubah menjadi masukkan angkanya seperti yang tertera diketahui. Saat melalui perhitungan dia dapat hasil min 9. Oke. Min 9 nih. Karena X sama dengan 1 dikurang 0,05. Ini 0,05-nya dari alfanya ini. Karena maksimal itu 1 kalau salah saya ingat. Dapat 0,95. Nah, berdasarkan tabel Z, nilai Z 0,95 itu didapat 1,645. Oke. Atau bisa kita sebut 1,645. Nah, sesuai dengan yang dicari, tadi saya lupa nggak sebutin. Z kurang dari min Z alpha. Jadi Z-nya itu min 9 hasil dari ini perhitungannya. Kurang dari Z min Z alpha itu tadi kita dapat Z 0,95 itu min 1,645. Nah, berada pada daerah tolak nih. Min 9 kurang dari 1 min 1, nah, min 1 titik min 1,645 itu berada di daerah tolak. Maka dengan ini dapat disimpulkan atau dapat kita simpulkan bahwa kita menolak H0-nya atau H awalnya. Karena mu sama dengan 5,5, sedangkan ini kan tidak sampai ya gitu. Maka dari itu kita menolak H awalnya. H awalnya. Oke, lanjut ke problem kedua atau case 10.21, dimana soalnya berbunyi lagi kayak hukum. Oke, dimana soalnya itu an electric firm manufacture light bulbs that have a lifetime that is approximately normal distribute with a mean of 800 jam and a standard deviation of 40 horse.
test the hypothesis that mu sama dengan 800 jam against the alternative. Nah, hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan 800 jam. If a random sample of 20 bulbs has an average life of 788 hours, use a p-value in p negative value in your answer. Oke. Jadi di soalnya, mohon maaf ya tadi saya bacanya campur bahasa Inggris bahasa Indonesia karena saya seketika lupa cara bacanya. Mohon maaf juga. Uh, perlu berbenah diri juga saya ini. Oke. Jadi solusinya hipotesis awal sama dengan mu atau sama dengan 800 jam nih. Nah, hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan 800 jam. Jadi bisa naik, bisa turun karena tidak sama dengan 800. Nah, n atau jumlahnya yang tadi itu ada 30 bulbs. Yang 30 ini X-bar-nya itu dapat 788. Ini dari live. Average live, ini average rata-rata. Nah, alfanya 0,05. Lalu standar deviasi, hampir saya lupa. Standar deviasinya ada 40. Oke. Dengan soal nomor 1 dan nomor 2 ini, itu sama rumusnya. Maka kita masukkan rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu per standar deviasi per akar N. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Dengan rumus yang tertera, maka didapatkan setelah hasil perhitungan didapat hasil dengan min 1,64 atau min 1,64. Nah, cuma ada bedanya nih. Kita ada guna rumus tambahan nih. Karena menggunakan two Taylor, maka P negative value-nya itu P sama dengan 2P buka kurung Z lebih dari sama dengan dalam garis gini Z tutup kurung. Setelah rumusnya besar, setelah rumus dasarnya tahu, kita masukkan angkanya lah. P sama dengan 2P Z lebih dari ini min 1,64 hasil dari perhitungan ini tadi. Masukkan dan baru kita balik nilai mutlak ya, di nilai mutlaknya kita balik balik ke negatif. Nah, dapat dengan baru P sama dengan 2 kali 0,05 dan hasil P itu sama dengan 0,1. Karena P negative value lebih dari alpha, maka kita tidak bisa menolak H0-nya. P min value-nya lebih dari alpha. Ya, P negative value-nya lebih dari alpha. Namanya juga negative value, tapi malah positif, jadi lebih dari alpha. Alfanya kan 0,05 nih, karena P negative value-nya hasilnya 0,1 dan melebihi dari 0,05, maka kita tidak bisa menolak H awalnya. Oke, lanjut ke case problem ketiga, case 10.25. It is claimed that automobiles are driven on average more than 200 atau 2000 ya? 20,000 kilometer per year. To test this claim, 100 randomly selected automobiles owners are asked to keep a record of the kilometer they travel. Would you agree with this claim if the random sample saw an average of 23,150,000? 20,155,000. Atau kebalik ya.
Mending daripada saya salah-salah seterusnya, bisa saya cari dulu di Google kan. Oh, ribu itu thousand. Oh, ratus itu hundred. Oke. Jadi 2305,000. Eh, 100. Oh, ratus hundred. Berarti ribu thousand. Oke. 23,500 kilometers and a standard deviation of 3,900 kilometers. Use a p negative value in your conclusion. Oke. Solusinya pertama kita harus seperti biasa diketahuinya dulu. Kita harus cari diketahuinya dulu. Kita masukkan opsi-opsi yang bisa kita dapatkan. N-nya 900, ini random selection 100. X-bar-nya atau rata-ratanya 23.500 dan standard deviation-nya didapat 3.900. Oke, ini standard deviation-nya dijelaskan. H0-nya atau H awalnya sama dengan mu sama dengan 20.000. Nah, H alternatifnya mu-nya harus lebih dari 20.000. Oke. Kita gunakan rumus yang udah. Z sama dengan X bar dikurangi mu per standar deviasi per akar N. Oke, masukkan angkanya. Baru selanjutnya kita masukkan angkanya dari rumus yang ada. Lalu melakukan perhitungan. Lakukan perhitungan didapatlah hasilnya 8,97. Oke. Selanjutnya negative value jadi P karena negative value-nya karena negative value-nya H alternatifnya mu-nya harus lebih dari 20.000, jadi PZ lebih dari 8,97. Oke, 8,97 sudah tahu dong, dapat dari hasil perhitungan dong. Oke. Sama dengan 1 dikurang P buka kurung Z kurang dari 8,97. Oke, sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Karena P mean value, P negative value-nya bernilai sama dengan 0, maka kita menolak H0. Iya dong, menolak. Karena kan alternatifnya mu lebih dari 20.000. Tapi karena tidak sampai, karena nilainya 0, jadi kita harus menolak. Nah, oke. Selanjutnya case keempat ya ini. Oke, saya tahu case selanjutnya. 10.29 past experience indicates that the time required for high school senior to complete a standardization test is a normal random variable with a mean of 35 minutes. If a random sample of 20 high school senior took an average of 33.1 minutes to complete this test with a standard deviation of 4.3 minutes. Alhamdulillah. Test the hypothesis at the 0.05 level of significance that mu is 35 minutes. Again, the alternative that mu kurang dari 35 menit. Oke. Nah, seperti biasa kita harus mencari tahu opsi-opsi yang data-data yang perlu kita ambil. Nah, diketahuinya N sama dengan 20, X bar atau rata-ratanya 33.1, standar deviasinya 4.3, alfanya 0.05, H0 atau H awalnya sama dengan mu sama dengan 35, dengan H alternatifnya mu kurang dari 35. Oke, kita ganti rumusnya jadi T sama di sebelumnya kan pakai Z-nya pakai T. Oke, masukkan angkanya, rumusnya sudah ada, kita masukkan angkanya, lalu kita melakukan perhitungan, tidak dapatlah hasil min 1.98.
V sama dengan N kurang 1. Oke, karena tadi jumlah total N-nya 920 dikurangi 1 sama dengan 19. Oke. P sama dengan T distrik, T mutlak, D style itu hasil dari oke, T distriknya kita masukin 1.98,19.1, P-nya didapat dengan hasil nilai segini. Karena P mean value-nya kurang dari alpha. Alpha kita kan itu 0.05, sedangkan ini 0.03. Kalau dibuatkan sekalipun, karena bagian 1 juga 0.03. Nah, karena kurang dari alpha, maka kita menolak H0 atau H awal kita. Seperti itu. Lanjut ke case 10.30. A random sample of size and 1 is 25. Take from a normal population with a standard deviation. Standard deviation 1 is 5.2, has a mean h bar 1. H bar 1 is 81. A second random sample of size n2 is 36. Take from a different normal population with a standard deviation. Standard deviation 2 is 3.4. Has a mean h bar 2 is 76. 76. Okay. Test the hypothesis that mu1 same mu2 against the alternative mu1. Oh my god, ini harusnya tidak sama dengan, cuma kayaknya Microsoft saya tidak terbaca simbolnya tadi. Mu2. Nah, quote a p negative value in your conclusion. Oke, seperti biasa kita harus mencari tahu data-data yang diperlukan. Karena di sini ada dua model data, data pertama sama data kedua. Kita carilah datanya. N1 sama dengan 25, rata-rata 1 itu ada 81, dan standar deviasi yang pertama itu ada 5.2. Terus di jumlah data kedua itu ada 36, rata-rata data 2 itu ada 76, dan standar deviasi data 2 itu ada 3,4 atau 3.4. Alfanya itu 0.05. Nah, H awal awal itu berarti mu1 dikurang mu2 sama dengan 0, atau bisa ya seperti ini. Di soal kan mu1 sama dengan mu2, iya benar. Tapi kalau misalnya kita rubah jadi gini pun juga nggak salah. Kita butuh angka nolnya. Oke, dan sedangkan H alternatifnya mu1 kurang dari mu2 tidak sama dengan 0. Atau tidak sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Ya. Kita gunakan rumus yang ini, yaitu Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang DO. Bukan drop out lah ya. Ya, nanti Anda di DO. Tidak dong. Akar standar deviasi 1 kuadrat per N1 ditambah standar deviasi 2 kuadrat per N2. Oke. Ini rumusnya, kita masukkan angkanya. DO-nya 0, nanti di soal tidak diketahui. Oke, setelah melakukan perhitungan didapat dengan hasil 4,22. Nah, Z lebih dari, Z kurang dari Z 0.025. Oke, Z 0.025 ini kita dapat dari alfa. Jadi alfa per 2. Alfa per 2 itu didapat hasilnya 0.025. Nah, maka dari itu Z-nya Z kurang dari Z 0.025 atau Z lebih dari Z 0.025. Nah, Z di dalam tabel Z 0.025 itu didapat 1.96. Nah,
Z kurang dari Z 0,025 itu 4,22 kurang dari 1 min 0,96 atau 4,22 lebih dari 1,96. Maka kita menolak H0. H0 H0-nya berapa tuh? H0 kan H0. Oke, maka kita menolak H0. Oke. Selanjutnya case ini kenapa soalnya nggak urut? Karena dosennya ngasihnya memang soalnya diacak biar bisa belajar gitu kan. Karena setiap beberapa soal tadi kita bisa lihat beda-beda rumus. Oke, case selanjutnya mana manufacturer claim that the average tensile strength of thread excels the average tensile strength of thread B by at least 12 kilograms. To test this claim, 50 piece of each type of thread were tested under similar conditions. Type A thread had an average tensile strength of 86.7 kilograms with a standard deviation of 6.28 kilograms, while Type B thread had an average tensile strength of 77.8 kilograms with a standard deviation of 5.61 kilograms. Thus, the manufacturer claims using a 0.05 level of significance. Seperti biasa, dalam solusi itu kita perlu mencari hal-hal yang diketahui terlebih dahulu, data-data yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah. Cuma maaf, saya minum dulu haus. Oke. Karena sini ada dua jenis, yaitu thread A dan thread B. Nah, data A, NA itu sebenarnya 50, X bar A atau rata-rata A itu adalah 86,7, sedangkan standar deviasi yang A 6,28. Lalu yang di B itu jumlah datanya ada 50, X bar B itu sama dengan 77,8, standar deviasi B itu ada 5,61, dan alfanya adalah 0,05. H0 itu mu1 dikurang mu2 kurang dari sama dengan 12. Nih, karena at least 12 kg nih. Nah, 12 kg ini juga intinya jadi DO, bukan dropout. Saya lupa artinya DO itu apa. Nah, sedangkan H alternatifnya, mu1 dikurangi mu2 lebih dari 12. Oke. Itu dengan rumus yang seperti biasa. Cuma di DO-nya ini kita ada isi 12, sesuai yang tadi diberitahu. Oke, dimasukkan angka-angkanya, lalu dilakukan perhitungan set. Alhamdulillah, perhitungan si dapat dengan hasil min 2,6. Nah, seperti biasa, alfa 0,05 ini 1 dikurangi 0,05 itu didapat 0,95, dengan tabel Z 0,95 itu didapat dengan nilai 1,645 atau 1.645. Karena Z kurang dari Z 0,95, maka kita tidak dapat menolak H0. Min 2,6 dan 12. Kurang dari. Iya. Min 2,6 sama 1.645 kan gedean 1.645 ini. Jadi Z yang ini kurang dari ini, dan kita harus menolak H0 karena dimintanya hal alternatifnya lebih. Cuma sayangnya tidak sampai. Oke. Lanjut di case selanjutnya. Abstract New December 2004 2004 is median salaries for associate professor of statistics
at research institution and at liberal arts and other institutions in the United States. Assume, assume that a sample of 200 association professors from each institution has an average salary of 70,7500 per year with a standard deviation of 6,000 $6,000. Assume also that a sample of 200 association professors from other types of institutions has an average salary of 65,200 with a dollar with a standard deviation of $5,000. Test the hypothesis that the mean salary for association professor in research institution is $2,000 higher than for those in other institutions. Use a 0.01 level of significance. Oke, solusinya dalam problem di atas, problem ini, ya dalam masalah ini solusinya gimana? Oke deh. Seperti biasa sebelum mencari solusinya kita perlu data-data yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Yang satunya ada 200, N 2 juga 200, X bar 1 ada 70.750, ini saya pakai koma. X bar 2-nya sama dengan 65.200. Standar deviasi yang pertama itu ada 6.000 dan standar deviasi yang kedua ada 5.000. Nah, alfanya ini bukan 0.05 lagi, tapi di sini dia diganti jadi 0.01. Kita ikutin soal. H0 atau H awalnya sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 ditambah 2000. Oke. Berarti H alternatifnya kebetulannya adalah mu 1 tidak sama dengan mu 2 ditambah 2000. Langsung eksekusi. Oke. Kita gunakan rumus yang ada. DO-nya nih berarti kita ngambil 2000 sesuai yang di soal tertera tadi kan. Ya, kita masukkan rumusnya. Rumusnya kita masukkan dengan angka-angka yang tertera. Saya lakukan perhitungan, dan didapat hasilnya 6.43. 6.43 atau 6,43. P value-nya sama dengan 2 dikali ke kurung 1 kurang P kurang lagi T kurang dari 6.43 tutup kurung. Oke. Dilakukan hasil perhitungan dapat P value-nya sama dengan 1.3 kali 10 negatif 10. 1,3 dikali 10 pangkat negatif min 10. Negatif 10. Karena P value-nya kurang dari alfa kita sudah cukup rendah 0.01, tapi ternyata tidak sampai, kita harus menolak H0-nya atau H awalnya. Itu turun lagi. Oke. Untuk problem selanjutnya, a study was made to determine if the subject matter in a physics course is better understood when a lab constitution part of the course. Students were randomly selected to participate in either a 3-semester course without labs or a 4-semester course with labs. In the section with labs, 11 students made an average grade of 85 with a standard deviation of 4.7, and in the section without labs, 70 students made an average grade of 79 with a standard deviation of 6.1. What you say that the laboratory curve increases the average grade by as much as 8 points. Use a P
negative value in your conclusion and assume the population to be approximately normally distributed with equal variance. Oke, dari soal yang ada, perlu kita ketahui bahwa kita harus mencari data-data yang diperlukan karena situ ada dua jenis data, N1 dan N2. N1-nya ada 11 pelajar kalau tidak salah, 11 student, ya 11 student. Dan data kedua itu ada 17 student pelajar. X bar satunya dapat 85 atau rata-rata 1, rata-rata 2 atau X bar 2 dapat 79. Standar deviasi yang pertama itu 4,7, standar deviasi kedua itu 6,1. Nah, alfanya diberitahu itu dia. Alfanya 0,05. H awalnya itu minus 1 dikurang minus 2 dikurang 8. Oke, 8 ini seperti kita tahu ada dijelaskan di soal itu. Nah ini. Course in the average grade by as much as 8 point. Oke. Maka itu jadi, nah hal alternatifnya mu1 dikurangi mu2 kurangin 8 tidak sama dengan 0. V 11 pelajar ditambah 17 pelajar dikurangi 2. 2 ini rumus bawaan sama dengan 26. Oke. SP sama dengan akar dari, maaf saya langsung masukin angka karena biasanya saya juga sebelum tugas yang ini rumus yang ini sudah sering dipakai, makanya saya juga tadi buru-buru nggak masukin rumus dasarnya ini kayak gini. Oke. 11 dikurangi 1, 11 jumlah data awalnya tadi 11 dikurangi 1 dikalikan standar deviasinya 4,7 kuadrat dikuadratkan tambah ini yang data kedua 17 dikurangi 1 baru dikali 6,1 kuadrat dari standar deviasinya per 11 ditambah 17 dikurang 2 nih tadi 5. Dengan angka yang ada kita lakukan perhitungan didapatlah 5,603. Oke. Kalau kita gunakan rumus Z yang biasa tadi yang sudah kita kerjakan di beberapa tugas-tugas sebelumnya, soal-soal sebelumnya kita bahas, ini rumus yang normal, cuma bedanya sini ada SP karena SP-nya kan kita juga butuh cek SP. Oke. Kita masukkan angka-angkanya, kita lakukan perhitungan didapatlah negatif 0,922. Oke. P value-nya sama dengan T districtnya itu 0,922 dan 26,18. Dengan T district didapat dengan hasil P value-nya 0,1825. Karena P negatif value-nya lebih dari alpha kita itu kan 0,05. Nah, maka kita tidak dapat menolak H0-nya. Tidak dapat karena lebih dari alfanya kan. Kita next, tanpa buang waktu lagi kan, next. Engineer at a large automobile manufacturing company are trying to decide whether to purchase brand A or brand B tires for the company's new models. Okay. To help them arrive at a decision, an experiment is conducted using 12 of each brand. The tires are run until they wear out. The results are as following. Brand A, tidak terbaca lagi Bung. X bar-nya, X bar 1, X bar 1 is 37,900 km and standard deviation 1 is 5,100 km. And brand B, I'm sorry, ini harusnya X bar 2 nih. X bar 2 is 39,800 km and standard deviation 2 is
5,900 kilometer, thus the hypothesis that there is no difference in the average wear of the two brands of tires. Assume, assume the population to be approximately normally distributed with equal variance. Use a p-negative value. Oke. Seperti biasa kita cari dulu diketahuinya atau data-data yang bisa menunjang kita atau membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Dapat datanya seperti ini. Hak awalnya atau hak nolnya itu sama dengan mu1 sama dengan mu2. Nah, sedangkan hak alternatifnya itu kebalikannya, mu1 tidak sama dengan mu2. Alfanya kita 0,05. Kita gunakan rumus yang sama di soal sebelumnya, yaitu SP sama dengan, ya, kita masukkan angkanya, ini dikurang 1 ini dikurang 1 ini rumus bawaan baru. Standar deviasi yang pertama itu dikuadratkan tambah 12 kurang 1 jumlah tadi. Standar deviasi kedua dikuadratkan per 12 tambah 12 kurang 2. Kenapa di sini nggak ada V-nya itu? Karena V-nya itu kan sama kayak penyebut di bawah ini, di langsung saja. Nah, setelah melakukan perhitungan dapat 5.514,52627. Oke. Setelah itu kita masukkan rumus Z-nya, Z sama dengan X bar A dikurang X bar B per SP akar standar deviasi A per NA ditambah standar deviasi B per NB. Oke. Setelah kita rumus rumusnya, kita masukkan angkanya, lakukan perhitungan didapat min 0,843958. P-value sama dengan T distrik itu dari hasil Z-nya, dan 22.2 didapat hasilnya 0,4078. Karena P min value lebih dari A, alpha kita itu 0,05, maka kita tidak bisa menolak H0. Tapi kalau kurang, baru kita bisa nolak. Nah, case terakhir nih. Deng. Soal terakhir yang saya bahas. Sebuah penelitian, oke. Ini soalnya berbeda sendiri dari 9 soal sebelumnya. Nah, di sini pakai bahasa Indonesia. Sebuah penelitian bertujuan menduga selisih pendapatan para profesor di perguruan tinggi swasta dan negeri. Oke, ada dua sampel nih, swasta dan negeri nih ya. Swasta dan negeri. Yes, ganteng dong, tidak. Suatu sampel acak 100 profesor di perguruan tinggi swasta menunjukkan pendapatan rata-ratanya $26.000. Oke. Per bulan dengan standar deviasinya kira-kira ya $1.300. Sedangkan suatu sampel acak dari 200 profesor di perguruan tinggi negeri menunjukkan pendapatan rata-ratanya ya setelah diambil data dari 200 orang didapatkan rata-ratanya $26.900 per bulan. Dengan standar deviasinya dari perguruan tinggi negeri, profesor yang ada di perguruan tinggi negeri itu $1.400. Jika alfanya 5% menjadi dari 100, 5% itu kita seperti 0,05. Ujilah hipotesis bahwa selisih antara pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di perguruan tinggi negeri sama dengan pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di perguruan tinggi swasta. Gunakan alfanya 0,05. Oke. Waduh, lupa saya hapus ini karena saya menggunakan Microsoft Word, jadi saya butuh keyword bantu buat nanti saya tinggal copy, tempel sini, pasang daripada saya harus menggunakan simbol sesuatu kan. Ini saya sediakan dulu keywordnya. Oke, mungkin bisa teman-teman abaikan dulu. Kita cari dulu datanya, kita siapkan perguruan tinggi swasta itu X bar 1 sama dengan 26.000. Oke. Di sini saya bedakan dengan titik. Karena di soal itu menggunakan bahasa Indonesia dan ribunya itu menggunakan titik, jadi saya pakai titik.
dengan koma tetap desimal, desimal itu menggunakan koma. Jadi kita kembalikan lagi dengan sesuai soalnya gitu. Waduh, ini mohon maaf ini pakai titik nih, kayaknya kebiasaan saya pakai titik nih. Oke. Perguruan tinggi swasta itu X-bar 1, rata-rata pertama itu $26.000 dan standar deviasi yang pertama itu 1.300. Nah, dengan jumlah sampel tuh 100 di perguruan tinggi negeri, serta di swasta negeri, rata-rata pertamanya itu kok pertama ya? Harusnya ini kedua nih. Aduh, salah ya. Rata-ratanya atau X bar 2-nya itu 26.900 dengan standar deviasi kedua itu 1.400 dan jumlah datanya dapat 200. Oke. H0 atau H awal itu sama dengan mu1 sama dengan mu2 atau H alternatifnya. Lalu H alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, ingat alfanya kita gunakan 0,05. Oke, dengan rumus yang seperti biasa. DO-nya nggak ada karena di soal juga nggak dijelasin, jadi 0 kita ganti 0. Kita masukkan rumus bakunya, setelah kita ganti dengan angka, kita lakukan perhitungan, didapatlah hasilnya min 5,5. Oke. Nah, seperti biasa, alfa alfa per 2 itu dapat 0,025. Nah, dalam tabel Z untuk 0,025 itu dapat nilai 1,96. Z kurang dari min Z alfa per 2 dan Z lebih dari Z alfa per 2. Z-nya itu min 5,5 dari hasil perhitungan yang ini nih, Z-nya nih. Perhitungan itu kurang dari min 1,96 karena minus 1,96 dan Z-nya min 5,5 lebih dari 1,96. Nah, sedangkan bagian yang ini nih, min 5,5 kurang dari min 1,96 ini dia masuk pada daerah penolakan. Maka kita harus menolak H0-nya. Jadi gaji rata-rata PT pegawai perguruan tinggi swasta tidak sama dengan perguruan tinggi negeri. Oke, mungkin ya. Oke. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Mungkin jika teman-teman yang menonton video saya ucapkan terima kasih. Tapi jika teman-teman nantinya menonton video seperti karena ini salah satu tugas membuat video dan menjelaskan apa yang saya kerjakan, dan teman-teman menonton video yang berbeda dengan soal yang sama yang dijelaskan oleh teman-teman saya lainnya, mungkin mohon dimaklum karena setiap orang kan punya jalan penyelesaian masing-masing. Seperti pepatah, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan juga yang bisa kita lalui, tapi goalsnya itu sama. Nah, seperti itu. Dan mungkin juga tidak perlu lama-lama lagi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika nantinya terdapat salah kata atau perbuatan atau penjelasan saya yang terlalu cepat atau hal-hal yang kurang lah nantinya. Karena sesungguhnya dan sejatinya manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata dan manusia pun tak luput dari kesalahan. Jadi, saya Ade Kurniawan undur diri dan mengucapkan mohon maaf jika ada salah dan terima kasih. Dan mungkin sampai ketemu di next video, mungkin jika ada tugas-tugas selanjutnya. Ya, saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa.